saya kesempatan untuk makan sebelumnya. Terima kasih untuk kesempatan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hana Nismau. Saya dari Fakultas Kedokteran Kupang, jurusan Biologi. Di sini saya akan memberi penyuluhan tentang ADHD. Mungkin sebelumnya kakak nama siapa ya? Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sudah tahu apa itu karies gigi? Langsung saja di sini karies gigi itu merupakan kondisi yang terjadi ketika bakteri di mulut mengubah sisa-sisa makanan menjadi asam yang kemudian menyerang enamel gigi dan menyebabkan kerusakan gigi atau karies. Ini kakak bisa lihat gambarnya. Di sini ada penyebabnya kak. Penyebab yang pertama ini bakteri pada gigi. Jadi kalau misalkan kita makan makanan yang manis-manis seperti itu kak, terus tidak langsung sikat gigi atau tidak dibersihkan, maka akan terjadinya bakteri akan menumpuk dan terjadinya plak gigi. Lalu yang kedua di sini ada sisa-sisa makanan pada gigi seperti yang tadi saya sudah jelaskan tadi kak. Dan terakhir di sini ada makanan itu bakar mana? Jadi kalau kakak yang suka makan yang manis-manis, saya sarankan mungkin sebaiknya harus rajin sikat gigi juga. Jadi bakar air ya? Di sini ada pencegahannya. Pencegahan yang pertama ini menggunakan benang gigi. Nah, kakak biasanya pakai kalau misalkan makan terus masih ada nasi atau sayur gitu, nasi pakai apa? Lidi atau jarum? Aduh, saya sarankan mungkin kakak lebih baiknya pakai benang gigi, karena kalau pakai tusuk gigi atau pakai mungkin kakak bilang gigi itu bisa menyebabkan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit sistemik. Jadi yang kedua di sini ada menyikat gigi 2 kali sehari. Kakak sikat giginya berapa kali kak? 2, pagi dan malam. Pagi dan malam. Betul, kak. Yang ketiga di sini ada mengonsumsi buah dan sayur. Jadi sebaiknya kakak banyak juga mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang berserat yang kaya akan kalsium agar bisa memperkuat enamel gigi kita. Oke, lanjut kak. Di sini ada pengobatan. Nah, pengobatan yang pertama ini pemberian fluoride. Di sini berfungsinya untuk merevisi lapisan gigi kita. Lalu yang kedua di sini ada penambahan gigi. Yang ketiga ada pemasangan mahkota gigi. Jadi mungkin kakak jika ada gigi ompong atau terjadi kesalahan lalu ompong itu kita bisa melakukan pemasangan gigi palsu. Lalu yang terakhir di sini ada ekstraksi pencabutan. Lalu ada kesimpulannya kak. Jadi kesimpulannya itu masalah kesehatan gigi yang paling berbahaya karena karies yang tidak dapat diobati akan menyebabkan gigi yang mengalami masalah tersebut harus dicabut. Jika gigi dicabut terus menerus karena karies akan menyebabkan gusi turun. Nah, fungsi penggunaan terganggu akan menyebabkan penghancuran makanan tidak baik, dan oleh karena itu sebenarnya kakak harus mulai menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya tidak terjadinya karies gigi, karang gigi, penyakit sistemik seperti periodontitis atau gingivitis. Baik kak, mungkin itu saja penyuluhan singkat dari saya. Mungkin ada yang kakak tanyakan mengenai karies gigi. Jadi saran dari saya mungkin kakak lebih menjaga kebersihan gigi dan kakak. Jadi kalau menggigit gigi itu menggigit gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Juga untuk sikat giginya itu sikat gigi yang kakak cari itu yang lembut, dia punya itu lembut. Lalu yang untuk pasta gigi kalau misalnya kakak beli di Alfamart atau Indomaret gitu, kakak lihat baik dulu di komposisinya itu harus yang mengandung fluoride. Baik, mungkin itu saja. Kakak terima kasih banyak untuk kesempatan dari kepada saya. Sampai jumpa di lain waktu kak.